Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami, kelompok 5. Mari kita ke videonya. Di sini saya akan membahaskan materi pertama, yaitu ketahanan pangan, bahan industri, serat energi baru dan terbarukan. Yaitu ketahanan pangan dan bahan industri, serat energi baru dan terbarukan adalah beberapa komponen penting penunjang kelangsungan hidup suatu negara. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memahami ketahanan pangan warganya maupun mengelola sumber dayanya menjadi bahan industri bernilai jual tinggi dan mampu menemukan serat memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Ketahanan pangan adalah salah satu dari kebutuhan primer manusia. Dalam versi terbaru, kebutuhan primer manusia ada 5 dengan tambahan Charger dan Kuato. Pangan dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya karena di dalam bahan pangan disebut sebagai gizi dan mineral yang dibutuhkan oleh manusia untuk beraktivitas. Bahan industri adalah bahan mentah, bahan baku atau barang setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual tinggi. Dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai jual tinggi. Bahan mentah adalah bahan yang diambil langsung dari alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk memahami kebutuhan industri. 2. Bahan baku. Bahan baku adalah bahan mentah yang diolah secara ringan, biasanya masih jauh dari barang jadi untuk memudahkan proses. Contoh bahan baku yakni seperti kapas untuk diproduksi tekstil, gula untuk bahan baku makanan atau kedelai bahan baku industri, kecap, tahu dan tempe. 3. Barang setengah jadi adalah barang setengah jadi ini termaksud barang yang sudah banyak bisa diolah langsung oleh masyarakat. Bahan setengah jadi merupakan barang yang sudah mengalami proses industri lebih lanjut dan hampir mendekati barang jadi. Contohnya kain yang banyak dijual untuk kemudian menjadi pakaian atau tirai di rumah. Energi baru dan terbarukan. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan masih baik industri atau kegiatan lain menjadi digerakkan oleh tenaga fosil. Minyak bumi dan batu bara masih menjadi energi utama dalam menggerakkan mesin. Tetapi disadari atau tidak, minyak bumi dan batu bara adalah dua sumber energi yang nantinya akan habis. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang ada saat ini belum pernah dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam pengembangan. Contoh energi baru adalah memanfaatkan sel surya untuk menyalakan lampu lalu lintas. Sementara itu, energi terbarukan adalah energi yang tersediakan sumber daya bisa dipulihkan secara cepat setelah sumber itu digunakan atau dihabiskan secara alami. Potensi sumber daya Indonesia untuk menuju ketahanan pangan. Apa saja potensi sumber daya yang memiliki Indonesia untuk bisa menuju ketahanan pangan? Pada artikel sebelumnya tentang ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan, kamu akan tahu seperti apa sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, artikel kali ini sangat berkaitan dengan artikel tersebut. Kali ini kita akan belajar mengenai potensi apa sih yang dimiliki Indonesia yang dapat digunakan untuk mencapai sebuah ketahanan pangan. Kamu pastinya tahu kalau negara kita ini sangat
kaya sumber daya alamnya. Tentunya kekayaan sumber daya alam itu harus bisa dimaksimalkan bagi keberlangsungan hidup manusia, yang pastinya tidak merusak. Nah, untuk mencapai sebuah kondisi ketahanan pangan, ada beberapa komponen yang diperlukan dan harus terpenuhi, yaitu 1. Kecukupan ketersediaan pangan. 2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi musim dan tahun. 3. Keterjangkauan terhadap bahan pangan. 4. Kualitas dan keamanan bahan pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan nasional, kita harus mengembangkan sumber daya dan potensi lokal. Berikut adalah beberapa potensi kekayaan alam di Indonesia dan persebarannya. A. Potensi dan sebaran pertanian. Indonesia berada di wilayah Potensi dan sebaran pertanian. Indonesia berada di wilayah khatulistiwa. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara beriklim tropis dan mendapat curah hujan tinggi. Selain itu, karena berada di jalur vulkanis yang untuk aktif, Indonesia jadi memiliki banyak gunung api. Artinya, Indonesia memiliki tahan yang kaya akan mineral serta subur, dan itu sangat baik untuk pertanian. Beberapa potensi yang telah dikembangkan di sektor pertanian antara lain: 1. Padi. Hampir semua daerah di Indonesia dapat potensi untuk menghasilkan padi. 2. Jagung, tanaman yang sangat menjadi makanan pokok masyarakat Madura dan NTT, dihasilkan di daerah tersebut. 3. Ubi kayu atau singkong. Tanaman yang mudah ditanam, bisa di tanah basah atau kering. B. Potensi dan sebaran perkebunan. Seperti sudah dijelaskan di atas, karena suburnya tanah dan mendukungnya alam Indonesia, rakyat Indonesia bisa menanam apa saja dan akan tumbuh, sehingga bukan hanya pertanian tetapi sektor perkebunan. Beberapa potensi sektor perkebunan yang ada dan bisa dikembangkan antara lain: 1. Tebu. Bahan pokok untuk gula ini sangat banyak dan mudah tumbuh di Pulau Jawa. 2. Kelapa sawit. Bukan menjadi hal yang aneh, Sumatera adalah salah satu perkebunan dan penghasil kelapa sawit. 3. Kopi. Dengan sedang meningkatkan tren ngopi-ngopi lucu di Indonesia, dan biji kopi Indonesia yang sangat dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. C. Potensi dan sebaran peternakan serta perikanan. Daging sebagai salah satu sumber protein yang sangat penting juga perlu dikembangkan. Selain itu, untuk bertani dan berkebun, lahan Indonesia yang luas itu pun dipakai oleh para pemilik hewan untuk mengembalakan ternakannya. Sapi. Peternakan dapat dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan apa yang diternakan oleh pemilik ternakan tersebut. Peternakan besar untuk sapi, kerbau, peternakan sedang untuk kambing dan domba, serta peternakan kecil untuk unggas. Ternak ayam. Peternakan secara umum menyebarkan secara perataan di seluruh daerah di Indonesia, tetapi ada beberapa daerah yang lebih fokus kepada hewan tertentu karena keadaannya lebih mendukung dan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas baik, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menjadi sentra sapi potong atau Aceh untuk populasi korban. Kerbau ternak terbesar ayam di Jawa dan di Kalimantan, babi di NTB atau kuda di NTT. Sebagai negara maritim dan mempunyai laut yang luas, protein perikanan laut Indonesia sangatlah kaya
Selain itu, keadaan alam bawah laut Indonesia juga tidak dapat dilihat sebagai mata jika mengedepankan faktor indah, keberagaman, dan peristiwa. Hal ini selama ini belum ditingkatkan secara optimal oleh pemerintah nelayan. Indonesia sangat kaya sumber daya alam, baik berupa pertanian maupun perkebunan. Hasil dari sumber daya alam ini harus diolah agar memberikan nilai tambah dan nilai jual. Pengolahan hasil sumber daya alam disebut agroindustri. Agroindustri bermanfaat membuka lapangan kerja di pedesaan, sehingga mencegah terjadinya urbanisasi. Selain sumber daya alam tersebut, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya yang berupa bahan dasar industri. Di antaranya adalah sumber daya mineral, barang tambang, kehutanan, dan sumber daya air. Gimana? Sekian dari kelompok kami. Sekian. Ulang. Nggak apa-apa, langsung aja nanti potong. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan.